Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil-hasil budaya dan nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat Praksara di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, hasil-hasil budaya masyarakat Praksara. Di gambar sudah terlihat ada gambar kapak primbas, ada gambar flex, ada gambar kapak genggam Sumatera, dan alat-alat dari tulang hewan. Nah, pada materi hari ini saya akan membagi berdasarkan 3 zaman. Nantinya zaman batu itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum, masyarakatnya masih food gathering, berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dengan nama nomaden. Masyarakatnya biasanya berpindah-pindah berdasarkan ketersediaan sumber bahan makanan, dan mereka juga biasanya menempati di sepanjang aliran sungai ataupun di alam terbuka. Nah, pada zaman Paleolitikum ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan usianya lebih tua dibandingkan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur oleh seorang tokoh yang bernama von Königswald. Kebudayaan Pacitan meliputi alat-alat dari batu yang masih kasar dan bentuknya sedikit lancip pada bagian ujungnya. Kebudayaan Pacitan juga terdapat di daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, maupun di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini berada di daerah Ngawi, Jawa Timur. Kebudayaan Ngandong berbeda dengan kebudayaan Pacitan. Kalau kebudayaan Pacitan hanya ada alat-alat dari batu, kalau kebudayaan Ngandong alat-alatnya dari batu dan tulang belulang dari binatang. Contoh binatang yang dipergunakan adalah rusa, ada gajah, dan ada harimau. Kemudian, salah satu hasil budaya dari zaman Paleolitikum yang pertama ada kapak genggam. Kapak genggam ini batu yang berbentuk kapak tetapi tidak memiliki tangkai. Ujungnya meruncing dan cara penggunaannya dengan cara digenggam. Kapak primbas. Kapak primbas dengan kapak genggam banyak orang yang menyamaartikan antara kapak genggam dengan kapak primbas. Kalau kapak primbas atau dengan nama lain chopper, ini seperti kapak genggam, cuma ujungnya berbentuk cembung dan fungsinya untuk mencari umbi-umbian atau menggali tanah. Selanjutnya, di bawahnya itu ada gambar flex. Flex ini adalah alat-alat kecil dari batu chalcedon untuk mengupas makanan atau menguliti hewan buruan ataupun memotong daging. Di bawahnya flex itu adalah alat dari tulang binatang. Tujuan dari alat dari tulang binatang ini adalah mengorek umbi-umbian yang berasal dari dalam tanah. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah masa Mesolitikum. Zaman Mesolitikum.
Masyarakat yang berada di zaman Mesolitikum ini melakukan yang namanya food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Mereka sudah mulai yang namanya semi-sedenter. Mereka biasanya menempati goa-goa terbuka atau dengan nama lain Abris Soch Roch. Contoh Abdi Sochrochnya itu adalah ada Goa Lawang yang adanya di daerah Ponorogo, Goa Besuki yang ada di Bojonegoro, dan Goa Leang-Leang yang adanya di Sulawesi. Jika manusia purba menempati di sepanjang aliran pantai, biasanya mereka meninggalkan hasil kebudayaan berupa kejoken Modinger. Kejoken Modinger adalah tumpukan sampah kulit kerang yang sudah membatu dan mengeras. Di zaman Mesolitikum sudah mampu menghasilkan api. Api dihasilkan dengan cara menggesekkan antara satu batu dengan batu yang lain. Mereka melakukan yang namanya trial and error. Salah satu peninggalan atau salah satu hasil-hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum yang pertama adalah batu pipisan. Batu pipisan adalah alat penggilingan yang memiliki landasan. Fungsinya untuk menumbuk makanan, menghaluskan cat-cat merah yang dipergunakan untuk ilmu sihir ataupun keagamaan. Dan kemudian ada yang namanya kapak genggam Sumatera. Kapak genggam Sumatera atau Sumatralit ini berbeda dengan kapak genggam yang ada pada zaman Paleolitikum. Kapak genggam Sumatera terbuat dari batu kali yang pecah dan sisi luar dibiarkan kasar. Sementara bagian dalamnya dikerjakan sesuai kebutuhan pemakaian. Zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum terjadi perubahan secara besar yang terjadi di dalam masyarakat praksara Indonesia. Dikenal dengan nama Revolusi Neolitik. Revolusi Neolitik adalah perubahan dari nomaden menjadi sedenter dan dari food gathering menjadi food producing. Di zaman Neolitikum, mereka sudah mulai sedenter. Mereka menempati rumah-rumah dengan kelompok-kelompok mereka sendiri. Di zaman Neolitikum, mereka sudah mulai bercocok tanam atau menghasilkan tanaman. Di zaman Neolitikum pula, mereka sudah mengenal yang namanya sistem kepercayaan. Nantinya, sistem kepercayaan ini berimbas dengan adanya kebudayaan batu besar atau dikenal dengan nama megalitikum. Pada zaman Neolitikum ini ada beberapa hasil kebudayaannya. Yang pertama adalah kapak persegi. Kapak persegi fungsinya adalah untuk membantu menanam tanaman ataupun memotong hasil tanaman. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong ini berfungsi untuk menebang pohon. Kapak lonjong yang ukurannya lebih besar bernama Walzenbell, sedangkan ukurannya lebih kecil dengan nama Klein Bell. Selanjutnya, salah satu peninggalan dari Neolitikum adalah perhiasan dari batu. Biasanya perhiasan dari batu ini dipergunakan untuk mempercantik diri. Dan peninggalan ini adanya di daerah Jawa Barat ataupun di daerah Jawa Tengah. Selanjutnya peninggalan dari zaman Neolitikum adalah tembikar ataupun gerabah. Jadi gerabah adalah salah satu peninggalan dari zaman Neolitikum. Fungsi gerabah ataupun tembikar ini adalah untuk perkakas rumah tangga ataupun keperluan religius. Coba kalian perhatikan gambar di depan kalian saat ini. Di sini ada gambar menhir, ada gambar dolmen, ada gambar waruga, ada gambar sarkofagus dan punden berundang. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian, masih ingat nggak ya sama fungsi-fungsi dari bangunan-bangunan besar ini?
Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai budaya masyarakat Praksara yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan pada zaman Praksara itu adalah animisme dan dinamisme. Di sini gambarnya adalah contoh dari masyarakat yang memiliki kepercayaan dari Sunda Wiwitan yang adanya di daerah suku Baduy. Sebelahnya ada gambar orang lagi menggotong rumah. Itu adalah tradisi Marawale yang adanya di daerah Minahasa. Selanjutnya, nilai yang bisa kita ambil adalah musyawarah. Musyawarah ini biasanya dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua untuk memberikan berbagai persoalan atau permasalahan. Lanjut, ada keadilan. Di sini adalah adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan antara laki-laki dan perempuan, adanya hak dan kewajiban di dalam setiap individu. Ini adalah slide terakhir pada pertemuan kita kali ini. Nilai yang terdapat dalam masyarakat Praksara itu adalah bercocok tanam. Pada masyarakat Praksara, bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Dan kalau pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat sudah mampu mengembangkan yang namanya tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik ini sangat bermanfaat di tengah keterbatasan lahan pada saat ini. Di bidang bahari, keberadaan perahu bercadik masih dipergunakan oleh para nelayan. Sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal penyebutan nama sejarah ataupun dalam hal lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.